Hari ini saya ada di SMA Negeri 1 Waru Pamekasan, di mana saya sedang bersama guru BK saya dulu, Ibu Romlah. Selamat pagi Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Di sini saya akan menanyakan sesuatu nih Bu, yang berhubungan tentang psikologis. Ya, silakan. Jadi Bu, saya ini kan di sini sekarang lagi marak-maraknya tentang KDRT. Menurut Ibu, tanggapan Ibu tuh KDRT itu seperti apa? KDRT itu adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada pasangan hidupnya, anaknya, ataupun bisa kepada orang tuanya. Dilakukan secara fisik ataupun secara menekan secara mental kepada orang itu sehingga menimbulkan trauma-trauma secara psikologis. Oh, jadi kayak kalau tentang pengaruh nih Bu, kenapa sih sering terjadi KDRT itu? Faktor apa saja yang mempengaruhi di KDRT itu? Banyak faktor sebenarnya yang dapat mempengaruhi. Yang pertama itu biasanya ekonomi yang kekurangan, rasa kekurangan ekonomi tidak tercukupi. Kemudian yang kedua bisa karena perselingkuhan, bisa karena posesif, terlalu posesif, bisa juga kecemburuan atau campur tangan orang tua di dalam keluarga. Kan ini untuk dampak psikologis nih Bu. Sekarang kita membahas tentang dampak psikologis. Kalau dampak psikologisnya itu ada nggak sih untuk si anak atau si ibunya itu untuk dampak psikologisnya? Tentu ya, mungkin kalau secara fisik dampaknya itu kan seperti pukulan, luka dan lain sebagainya itu bisa sembuh. Cuma kalau secara psikologis itu biasanya yang lama sembuhnya, jadi menimbulkan trauma kepada si istri atau terutama kepada si anak. Dalam jangka waktu yang panjang mereka akan merasakan trauma seperti ketakutan, kemudian minder, menutup diri. Jadi kalau anak itu sebenarnya akan sangat bermasalah dengan masa depan dia. Nanti mereka akan merasakan ketakutan misalkan ya, jika berkeluarga saya takut seperti ini. Misal kalau anak perempuan nih, aku takut menikah karena takut seperti ini, akan trauma itu kan semakin mendalam. Jadi ada beberapa dampak itu, ada beberapa jenis lah KDRT. Misalnya yang pertama itu jenis ya terbuka, itu pukulan, itu kan cepat sembuh kalau pukulan lebam itu. Kalau yang tertutup seperti penekanan mental seperti cemoohan, hinaan, itu yang membekas di pikiran istri ataupun anak, mereka akan merasa ketakutan gitu. Kemudian menyisakan trauma-trauma terutama kepada anak. Biasanya mereka akan bermasalah di sekolah, jadi sering menyendiri, kemudian menutup diri dari tekanan, kemudian ataupun bisa juga mereka menjadi anak-anak yang nakal, sering melanggar peraturan-peraturan sekolah, melanggar norma-norma yang ada di lingkungan sekitar rumah. Sebelum itu Bu, mungkin ada cara untuk mencegah terjadinya KDRT itu seperti apa? Cara pencegahan KDRT itu kan sebenarnya ada dua. Yang pertama itu tindakan preventif, kemudian yang kedua ini kuratif. Artinya KDRT-nya sudah terjadi. Kalau yang preventif itu pencegahannya biasanya sebelum menikah itu adalah semacam perjanjian pranikah. Kemudian ya yang terpenting adalah komunikasi. Nah, itu yang terpenting. Pasangan nih, calon pasangan harus tahu sifatnya, kemudian mungkin pekerjaannya juga, kemudian latar belakang keluarganya.
Jadi sebelum menikah tuh harus dilihat, Ya. bukan melihat seberapa kaya dia, pekerjaannya mapan atau tidak, cuma lihatlah, mungkin kalau dari segi agama Islam itu lihatlah ibadahnya, kemudian lihatlah karakternya, lihatlah latar belakang. Di akhir acara untuk wawancaranya, mungkin Ibu ada pesan-pesan buat teman-teman semua yang masih belum menikah. Mungkin pesan-pesannya Ibu silakan Ibu sampaikan dulu bagaimana pesan-pesannya untuk kita, khususnya saya juga yang masih belum menikah. Silakan. Untuk para remaja putri yang sudah menginjak usia untuk menikah, masa-masa kuliah seperti kamu itu kan sudah ada tanda-tanda untuk menginjak ke jenjang pernikahan. Jadi ini adalah ya melihat karakternya dulu. Jika ingin mempunyai calon suami, melihat karakter, agamanya dulu, kemudian yang terpenting adalah saling pengertian. Terima kasih ya Ibu ya untuk jawaban-jawabannya yang sudah pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi. Dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Nanti biar saya share videonya, boleh nggak Bu? Share videonya? Boleh. Ya. Mungkin sekian dari video saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya jawab apa yang dipertanyakan oleh Saudari Utami Pujastuti. Saya selaku Kapolsek Kangayan akan memberikan pemahaman terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana di dalamnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang mana di situ dalam pasal 1 ayat 1 artinya setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikis, seksual, psikologis, dan atau penanatan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Itu dari penjelasan kami. Terus kemudian siapa saja dalam lingkup rumah tangga tersebut? Yang pertama itu suami, istri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri. Kemudian orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami atau istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut. Terus adapun dalam ketentuan sanksi pidana dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT sudah diatur dalam bab 8, yang mana mulai dari pasal 44 sampai dengan pasal 53. Khususnya kekerasan KDRT di bidang seksual berlaku pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara, atau 20 tahun penjara, atau denda antara 12 juta sampai dengan 300 juta rupiah, atau antara 25 juta sampai dengan 500 juta. Mungkin itu penjelasan dari saya selaku Kapolsek Kangayan tentang memberikan pemahaman tentang kekerasan, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sekian, terima kasih.